Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nasrul Faudi dengan nomor induk mahasiswa 207 19 0027 dari kelas IPA A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inquiry. Apa itu metode pembelajaran inquiry? Mungkin di sini dari teman-teman ada yang tahu dan ada yang belum tahu. Mari kita belajar bersama tentang metode pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa yang untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, yaitu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Adapun ciri-ciri metode inquiry, yaitu metode inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antar guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Selanjutnya yaitu prosedur pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu merumuskan masalah, yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima yaitu menguji hipotesis, yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuan dalam memecah masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu, tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam perumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam strategi pembelajaran inquiry. Pengumpulan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikir. Karena itu, tugas dan peran guru dalam tahap
jawaban ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, penguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus dilakukan oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan, yaitu yang terakhir adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencari kesimpulan yang akurat, sebaliknya guru mampu menunjukkan dan siswa data mana yang relevan. Saya akan menjelaskan tentang praktek pembelajaran inquiry. Saya mengambil mata pelajaran biologi tentang tanaman dikotil dan monokotil. Di sini ada Pak Guru dan siswanya. Pak Guru bertanya, "Selamat pagi anak-anak." "Pagi Pak." "Silahkan dibuka LKS halaman 8 tentang tanaman dikotil dan monokotil." "Baik Pak." "Selanjutnya lihat tugas proyek yang ada di bawah, silahkan dikerjakan. Carilah contoh tanaman dikotil dan monokotil yang ada di sekitar rumahmu." Andi menjawab, "Siap Pak." Oke, selanjutnya Andi dan kawan-kawan merumuskan masalah, yaitu meneliti apa yang akan diteliti dan kapan penelitian itu dilakukan dan apa saja alat yang dibutuhkan saat penelitian. Pak Guru bertanya, "Anak-anak, bagaimana? Sudah tahu ciri-ciri tanaman dikotil dan monokotil itu apa aja?" Anak-anak menjawab, "Sudah Pak, karena di LKS sudah ada." "Baik, silakan kalau sudah menemukan rumusan masalah, silakan melakukan observasi." Selanjutnya, Andi dan kawan-kawan melakukan observasi, yaitu dengan mendata seluruh tanaman yang berada di sekitar rumahnya. Mendata tanaman dikotil dan monokotil. Selanjutnya, Andi dan kawan-kawan menguji hipotesis, yaitu dengan mencocokkan hasil data penelitian yang sudah dilakukan dengan buku jenis tanaman dan dibandingkan. Selanjutnya, Andi dan kawan-kawan menyimpulkan hasil penelitian tersebut. Keesokan harinya, Pak Guru bertanya, "Anak-anak sudah mengumpulkan semua hasil laporannya?" "Sudah Pak." "Baik, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Siti, apa saja tanaman dikotil itu? Berikan contohnya." Tanaman dikotil itu mangga Pak, terusan rambutan, terus durian, itu Pak. "Benar sekali." Selanjutnya yang di pojokan itu Rudi, apa saja tanaman monokotil? "Ya Pak, tanaman monokotil yaitu padi, terus pepaya, terus pohon kelapa, terus jagung Pak." "Oh baik, semuanya jawabannya benar. Terima kasih sudah mengumpulkan laporannya kepada saya dan jawabannya benar semua." Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.